Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Wahyu Trisnawati NIM 57, Selvi Wahyuni NIM 63, Erika Wisni Putri NIM 76, dan Uswatun Hasanah NIM 77. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai logika material. Sebelum memulai diskusi pada hari ini, marilah kita buka dengan basmalah dulu. Semoga kita dilancarkan dalam belajar nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada para pemateri bisa menjelaskan materinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi pengertian logika dan logika material. Pengertian logika yaitu suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Kemudian pengertian logika material. Logika material sering disebut epistemologi, yaitu suatu cabang filsafat yang memandang isi atau materi pengetahuan dan bagaimana isi atau materi pengetahuan tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu secara umum logika material mempelajari tentang 1. Sumber dan asal-usul pengetahuan, 2. Alat-alat pengetahuan, 3. Proses terjadinya pengetahuan, 4. Kemungkinan-kemungkinan dan batas-batas relativitas pengetahuan. Yang kelima yaitu kebenaran dan kesalahan. Yang keenam makna kriteria. Yang ketujuh teori dan metode ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya yaitu tentang teori-teori kebenaran menurut Abbas Hamami. Yang pertama, teori korespondensi. Teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di dalam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Yang kedua, teori koherensi. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Yang ketiga, teori pragmatisme. Menurut teori pragmatisme, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis manusia. Yang keempat, teori performatif. Teori performatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika menciptakan realitas. Yang kelima, agama sebagai teori kebenaran. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia. Nah, materi selanjutnya yaitu kebenaran suatu pernyataan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama benar atau salah atau sesat menurut sudut pandang dasar-dasar logika atau kebenaran logis. Nah, jadi menurut logika sesuatu itu benar jika sesuatu yang dikatakan itu sesuai dengan akal, pikiran, sehat, dan betul-betul nyata adanya atau data empirik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sesuatu itu salah jika sesuatu itu tidak sahih atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan logika dan tidak nyata ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua ada benar atau salah atau sesat menurut sudut pandang teori-teori kebenaran dalam filsafat hukum. Nah, kebenaran suatu pernyataan benar atau salah atau sesat menurut sudut pandang teori-teori kebenaran dalam filsafat ilmu terdiri dari beberapa aliran, nah, yaitu aliran agnostisisme, aliran gnostisisme, dan paham integratif. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Uswatun. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat mempelajari logika material. Nah, terdapat beberapa manfaat yang dapat kita peroleh setelah kita mempelajari logika material itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada dapat memahami bagaimana prosedur dan teknik atau metode penemuan ilmu pengetahuan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua, dapat memahami bagaimana hubungan antara filsafat, teori, pendekatan, dan metode dalam proses
penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menjadi evaluasi dan penyempurnaan dari proses kerja logika formal atau deduktif dalam mengungkapkan hakikat kebenaran terhadap fenomena kehidupan. Nah, dan yang terakhir, manfaat dari mempelajari logika material itu dapat mengetahui atau memahami hakikat ilmu pengetahuan ditinjau dari ketiga landasan kefilsafatan, yaitu landasan ontologi, landasan epistemologi, dan landasan aksiologi. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah menjelaskan materi mengenai logika material. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.